Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang yang heboh belakangan ini, yaitu tentang RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jadi karena saya penasaran, jadi saya cari informasinya tentang apa sih RUU ini, yaitu RUU Cipta Kerja ini. Jadi saya temukan infonya di CNBC Indonesia, ya. Lalu saya download semua file dokumen lengkapnya. Dan setelah saya download dan saya buka, kalian cek sendiri, jumlah halamannya yaitu 905 halaman. RUU ini berjumlah 905 halaman. Jadi kalian bayangkan, sangat banyak dan tidak mungkin saya akan baca semua ya. Jadi setelah saya download file dokumen ini, saya cari referensi lain, yaitu saya temukan di tempo.co. Jadi saya temukan ini, saya sudah salin semuanya, semua ketentuan pokok, yaitu jumlahnya 10. Jadi saya akan bacakan untuk kalian. Mungkin kalian yang penasaran atau ingin membaca sendiri bisa langsung ke link deskripsi di bawah. 10 ketentuan pokok Omnibus Law atau Cipta Karya Kerja yang baru. Yang ke-1 yaitu kemudahan perizinan. Jadi untuk masalah melalui online single submission atau OSS akan disederhanakan. Contohnya kemudahan pendaftaran kekayaan intelektual, mendirikan perusahaan, dan loyalitas atau legalitas UMKM, usaha mikro menengah, usaha mikro kecil menengah, ya. Lalu yang kedua yaitu sertifikasi halal. Jadi untuk proses sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil akan dipermudah dan biaya sertifikasi halalnya ditanggung oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, perizinan kapal. Dengan Omnibus Law ini, perizinan usaha kapal akan dilakukan satu pintu oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Oke. Lalu yang keempat, rumah MBR. MBR ini masyarakat berpenghasilan rendah. Saya contohnya. Lalu dengan perizinan rumah MBR ini, yaitu pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, akan dipercepat dan dikelola langsung oleh badan penyelenggara perumahan. Lalu yang kelima, reforma agraria. Mungkin saya belum mengerti ini apa. Reforma agraria dilakukan dengan percepatan restribusi tanah melalui bank tanah. Mungkin saya nggak begitu mengerti ya, jadi skip aja. Yang keenam, jaminan kehilangan pekerjaan. Mungkin disingkat JKP. Jadi JKP ini mengenai masalah pesangon. Dalam Omnibus Law ini, pesangon yang awalnya 32 kali upah jadi turun ke 25 kali. Jadi 19 kali upah ditanggung oleh perusahaan, lalu 6 kali upah ditanggung oleh pemerintah. Dan 6 kali upah yang ditanggung oleh pemerintah dibebankan ke APBN. Pusing juga bacanya. Tapi Omnibus Law ini tidak menghilangkan hak cuti hamil sesuai yang diatur di undang-undang. Lalu yang ketujuh, penguatan kelembagaan. Selain penyederhanaan perizinan, akan ada juga kemudahan berusaha bagi semua pelaku usaha. Jadi untuk pelaku usaha akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas dari Omnibus Law ini. Lalu yang ke-8, satu peta. Kebijakan satu peta adalah mungkin diberi nama lain, yaitu One Map Policy dalam rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Jadi dalam Omnibus Law ini akan mengintegrasi kawasan darat, pesisir pulau, pulau-pulau kecil,
ruang laut, hingga kawasan hutan. Jadi sudah diatur oleh Omnibus Law ini. Lalu yang ke-9, pekerja asing. Mungkin kita pernah sering mendengar ada pekerja asing masuk Indonesia atau gimana. Jadi mungkin dari Omnibus Law ini sudah diatur. Jadi pekerja asing, untuk setiap pemberi kerja untuk pekerja asing harus memiliki rencana penggunaan yang disahkan oleh pemerintah pusat. Dan pekerja asing dilarang menduduki jabatan personalia di perusahaan, jadi tidak boleh memiliki jabatan penting dalam perusahaan. Jadi yang terakhir ke-10 yaitu kawasan ekonomi. Poin terakhir ini dari Omnibus Law ini memberikan kemudahan pelaksanaan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional atau PSN di kawasan ekonomi, lalu kemudahan prosedur birokrasi dalam rangka cipta kerja. Jadi ini mungkin maksudnya kemudahan prosedur birokrasi, jadi misalkan pengurusan perizinan atau bagaimana untuk dalam rangka UU Cipta Kerja ini. Jadi itu dia adalah 10 ketentuan pokok Omnibus Law yang saya dapat dari tempo.co. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin ada yang bisa komen atau bagaimana, bisa komen di bawah. Oke, sekian video saya. Terima kasih.